Di sebelah gua ada Grand Championship pernah, yang Championship pernah di Jepang. Ya keren sih. Ikan di sini tuh luar biasa sih sebenarnya. Hampir kalau orang main kontes tuh mengerikan ya. Iya, mengerikan. Kayak gini, Tapi open. dan open ya. Cuma kan Miliaran ini soalnya. pH-nya kan Kedua, menurut lu hal terpenting dalam bikin kolam itu apa sih sebenarnya? Kalau misalnya bisa sebagai dari ikan ini, menurut lu mana yang paling special in your heart menurut lu? Dan why? Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Semua, welcome back to our channel di Java Aquatic. Di sebelah gua ada Grand Championship pernah, yang Championship pernah di Jepang. Di Jepang ya gue ya? Di Indonesia GC juga udah pernah kan gue? Berkali-kali ya. Siapa lagi namanya selain Pak Dua Ivan? halo. Gue panggilnya sama satu tim bukan Pak Dua lagi, Pak Duka panggilnya. Satu. Kita sebenarnya udah janjian konten ini udah cukup lama ya. Dan makan. Sejak makan ya. Jadi a year ago ya? Hah? Almost a year ago ya? Iya. Ya udah setahun yang lalu lah. Kita memang waktu itu belum masuk ke koi ya sebenarnya ya, secara bisnis ya. Dan gue sebenarnya ditacunin berapa kali sama Doi buat masuk ke koi, dan pas-pasan memang ada produk yang sesuai untuk koi. Sekarang akhirnya nyemplung juga di koi ya. Utang banyak sih sama Doi mengenai apa cara permainan dan yang lain. Nah oke, perkenalan dulu kok mulai main koi ini berapa lama sih sebenarnya? 10 tahun lah. 10 tahun. Tapi dulu di Kelapa Gading, terus kolamnya kolam kecil, terus masih koi-koi lokal. Oke. 10 tahun lalu berarti mulai di rumah yang di Kelapa Gading. Yeah. Ini kan soalnya ditinggal nggak pernah dipakai soalnya ya. Oke. Nah, what happened sih sampai akhirnya ceritain sedikit sampai akhirnya serius banget jadi hobi koi ini gitu. Soalnya kan gue lihat hobi lu banyak kan, ada aquascape, ada diskus, ada koki, ada. Ya, semua lu mainin ya gitu. Oke, nah koi ini kan paling serius ya kayaknya ya? Paling serius. Paling serius di koki. Paling serius. Nah, coba bisa ceritain dikit nggak kok kayak from small pond sampai sekarang gitu? Iya, dari hobi kan dari kecil sih. Hobi kan tuh dari SD, mulai kan segala macam ikan lah. Dulu kan akuarium, terus bikin kolam sendiri di rumah yang dari semen tanpa filter gitu. Terus waktu pindah Jakarta, yaitu mulainya macam-macam, yaitu diskus main, terus aquascape, terus predator juga main. Oh iya, tahu ya. Tapi pas lihat terakhir pandemi lah. Pas pandemi 2000. Ini sebelum ini tuh 2014 dulu. Oke, 2014 pas sudah mulai lihat keeping koi yang lebih serius lah, mulai beli ikan impor kayak gitu. Nah, kalau tadinya saya kan di kolam saya kecil, nggak lihat koi yang gede gitu. Jadi ketika di pond yang ini, ketika melihat ikan yang gede ini, jadi ikan lain kayak lumayan kayak malesin ya? Enggak sih, bukan malesin, kan seru ya. Perspektifnya beda. Iya, beda perspektif. Lebih kalau saya suka duduk sini, liatin lebih tenang lah gitu. Buat saya sendiri gitu. Jadi kalau ikan besar itu secara geraknya jauh lebih menenangkan malah juga. Iya, soalnya yang kecil juga lebih cepat. Iya. Jadi kalau gede itu dia lebih elegan lah ya, kita ngomongnya ya. Oke. Nah, pertama kali mulai kontes tahun berapa? Pernah sekali itu 2016, tapi cuma sekali doang. 2016 kontes. CNA apa Kois? Kois belum ada ya? Kois. Oh, Kois. 2016. Berarti di Cubic. Oke. Asal aku ikut juga. Oh, kok ikut juga? Iya. Waktu itu main tapi yang masih lokalan. Iya. Oke, itu vakum, nggak pernah lagi. Terus mulai lagi 2021. Tapi waktu 2016 udah menang. Jumbo Champion aja. Ya lumayan lah. Ya, buat teman-teman yang nggak tahu, koi mungkin di channel kita baru Jumbo itu size berapa ya Bu? Di atas biasanya tergantung show-nya. Ada biasa di atas 80 atau 85.
Oh berarti memang sudah besar. Sudah gede. Jadi dari 2016 Koko tuh sudah pelihara ikan besar di rumah. Itu di dealer. Yang 2016 itu di dealer. Ikan siapa kalau boleh tahu? Di Golden dulu. Oh Golden Koi. Oke. Ya zaman dulu kayak yang terkenal Golden Koi, Kokiki Samurai sama Koi Castle ya. Ya. Aku nggak gitu main tapi tahu-tahu aja dulu. Masih hobi sih. Suhu ya. Orang. Oke, nah berarti ngomong itu Jambu Champion di size yang cukup besar, habis itu vakum, tapi tetap main koi. Ya, tetap biara biasa aja. Biara biasa aja. Biasa aja. Baru ya itu heboh-hebohnya kan semua hobi waktu pandemi itu. Nah, 2019 2020 ya? Nah, 2020. Oke. Itu kan bisa ceritain dikit kenapa tiba-tiba langsung ngegasnya sampai sekarang jadi salah satu yang paling detrimental loh. Namanya di mana-mana. Nggak sengaja sebenarnya. Ya, tapi sangat-sangat gila loh itu. Coba diceritain kayak mulai 2020 mainnya langsung kemana ini habis itu positioningnya? 2021, lombanya 2021. Jadi 2020 tuh hunting sih? Keeping dulu. Keeping, okay. Tapi nggak show. Show tuh baru 2021. Oke. Pertama kali show di Jepang atau di lokal? Di sini. Okay. April atau Maret gitulah 2021. Nah, langsung masuk. Oke. Itu pakai ikan yang mana? Kalau itu ada di sini atau? Ada ikannya. Ada ikan di sini. Ada di sini. Ikan apa? Siro apa? Karasi. Karasi. Oh, yang tadi Koko kasih lihat itu. Enggak, beda lagi. Oh, beda lagi. Wah, oke. Cara yang perlu banyak jagoannya di sini ya. Oke. Nah, dari situ menang terus continuous tuh ya. Sampai akhirnya puncaknya di All Japan ya berarti. Ya karena waktu itu jumlah show-nya juga banyak. Waktu 2021, 2022 itu wah, intensitas show-nya kan banyak. Iya. Akhirnya ya udah ikut gitu. Iya. Ya soalnya waktu 2021 tuh per minggu ya. Yang ngomongin ya kayak kalau itu ngeri men. Seminggu ada lagi. Jadi kayak terus-terusan gitu. Oke, nah jadi banyak main di pertandingan lokal walaupun udah main ikan import. Terus habis itu endingnya di Jepang. Iya. Ceritanya how tiba-tiba dapat di yang champion tuh gitu. Aku inget sih lagi makan. Oh iya, malu makan ya? Iya, kita lagi makan. Terus kayak, gue harus pergi Jepang kayak. Langsung beli tiket, langsung besoknya cabut ya kan? Oke, nah itu gimana kalau bisa diceritain gue? Ya karena di sana tuh memang kalau All Japan mungkin ya show yang paling besar sama memang paling tough lah. The toughest show lah. Iya. Untuk koi show gitu. Jadi sebenarnya nothing tulus aja, karena untuk dapat champion itu susah. Kalau boleh saya dikasih tahu ke orang-orang tuh sekali tanding, misalnya kayak Koko kan yang champion gitu. Nah di yang koi itu bisa berapa banyak sih yang ditandingkan gitu? Masih banyak kan? Banyak. Dan kualitas ikannya kan udah bagus. Iya. Dan pertandingan itu bisa ratusan per ribuan ikan mungkin ya per satu titik. Satu show itu sekitar 2.400 ikan ya gitu. Dan championnya cuma 6 ya? Hitungannya 7 atau 8 gitu. Jadi bisa bayangin dari 2000-an ikan yang hadir hanya 7 juaranya. Dan dari Indonesia pun memang nggak banyak yang pernah naik ke panggung, itu juga nggak banyak kan sebenarnya. Ya karena setiap tahun kan cuma berapa kan? Iya, maksudnya secara rentang waktu yang cukup panjang ini kan nggak semua dari orang Indonesia pernah. Sulit. Jadi memang nothing tulus aja gitu. Karena kalau di Jepang tuh event kita udah pede bawa ikan bagus belum tentu juga. Karena jurinya banyak. Iya. Jurinya sekitar kalau di sana 80 atau berapa? Oh, juri 80 orang. Kalau di Indonesia kan kalau pelatihan lokal kan 7, 9 orang. Banyak. Kalau ini 80. Gila, votingnya suwe ya. Iya. Votingnya suwe. Oke. Nah, kemarin tuh aku sempat nonton videomu, Mbak Solaris. Habis itu Mbak Ipo. Aku nonton nih, dia bilang, wah ini gue emang harus datang juga untuk menginterview langsung di kolam sendiri. Nah, aku tuh mungkin banyak dari teman-teman kan, kayak kemarin kita ngeliatin detailing itu banyak pertanyaan di komen tuh lebih kayak, how you keep berapa kali makan satu hari, how you keep your pond so clean, pond lu sebagus ini seperti apa, mungkin kayak types of things that you do yang orang lain gak lakukan. Mau kita mulai dari awal kayak, how many times you feed per day sih sebenarnya untuk kolam ini gitu? Kalau pakai auto feedernya 7. Pakai auto feeder 7 kali? Tiap 2 jam. Sekali ngegas berapa gram kira-kira? Durasinya kalau aku nggak ngitung gramnya ya. Karena aku udah pernah settingan dulu kan berapa gram. Iya, berapa. Tapi kalau dari jumlah mungkin 2 genggam lah. 2 genggam, oke. Dengan ikan kapasitas ini kan sekitar 20 ekor ya. Iya.
besar ya. Sebenarnya makannya sedikit, tapi intensitasnya sering. Jadi satu hari like 6 times, 8 times tadi, 7 times. 7 kali, tapi kan sering juga aku kasih manual. Oh ya, kayak manual kasih. Jadi karena koi itu kan ususnya pendek kan. Gitu. Jadi koi itu ususnya pendek ya? Iya. Kalau kita kasih makan over dalam satu waktu, dia kan kebuang. Oh, bukan terserap, malah terbuang. Nah, cuma kesini-sini justru belajarnya lebih sabar. Jadi beda dengan dulu kan pengennya ikan cepat besar atau apa enggak. Sekarang justru aku belajar untuk lebih sabar lah. Gitu. Jadi ikan tuh nggak perlu takut puasa, nggak perlu takut. Karena ketika ada problem sedikit, yang aku lakuin pertama pasti puasa dulu. Karena nggak usah takut kalau ikannya bodinya bagus, body structure-nya bagus, ikan tuh akan cepet balik kok. Oh, balik mau besar lagi. Cepet banget. Dan ikan dipuasain kayak let's say ini 1 minggu pun dia nggak akan susut gimana kok gitu. Jadi nggak usah terlalu ngegas juga. Mungkin di situ sih. Even in this temperature ya, kondisi panas pun di fat gitu dipuasakan dia juga nggak akan turun banyak juga ya. Nggak akan turun banyak. Kalau itu ya, posisi ikannya sudah body structure-nya bagus sih, baliknya cepet. Jadi ininya nggak usah terlalu takut untuk mengkarantina ikan. Puasa sih. Puasa. Oh, maksud satu kolam bisa puasa bareng? Ini puasa bareng gitu. Oh. Jadi nggak diangkat puasain nggak. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya ada misalnya ada satu ikan yang kelihatannya kurang bagus, all you do pertama puasa. Cabut feedernya. Oke. Jadi sebenarnya buat maintaining water quality ya sebenarnya ya. Betul. Karena balik-baliknya kan ya kita ada satu yang nggak beres, puasa dulu. Oke. Nah, baru kita lihat kondisinya. Ada nggak sih kayak sampai lu harus angkat dan karantina? Ada. Oke. Nah, ini jadi buat teman-teman yang ingin tahu mengenai berapa kali Koi Fun mainin makan ikannya, udah ketahuan. Kedua, menurut lu hal terpenting dalam bikin kolam itu apa sih sebenarnya kalau misalnya bisa sebagai aquaris koi player lah gitu. What's so different with your pond with the other pond? Mungkin desain kolamnya ya yang pasti. Oke. Yang pasti desain kolamnya dulu. Kemudian kita kan tahu pilihan filternya sendiri kan mekanik dan biologis. Iya. Tapi kalau buat saya personally yang paling penting di biologisnya. Jadi saya waktu itu fokus banget ke filter biologis ini. Oke. Karena di end mekanis tuh mau apapun lah, mau yang dari paling simple sampai yang paling dari kapas atau yang paling itu sebenarnya sama menyaring. Menyaring, yes, correct. Tapi jantungnya kalau saya bilang memang biologi. Jadi sebelum spend kalau ada dana mau belikan atau apa, kalau saya baru setup sebaiknya fokus ke biologis dulu. Oke. Fokus ke kolamnya dulu lah ya ininya ya. Fokus ya, terutama di filternya, biologisnya. Karena itu kan yang mengolah semuanya kan di biologi di jantungnya gitu. Terus juga DO, delivery oksigen. Ya, kemudian pH. Nah, ini pH kan kolam saya kan open. Iya. Ini agak kalau orang main kontes itu mengerikan ya. Iya, mengerikan. Mengekip ikan kayak gini tapi open. Dan open ya. Cuma kan miliaran ini soalnya. pH-nya kan 6,6 kolam pH 6,6 oke. Cuma kan kita tes air hujan terus dan kebetulan untungnya sama persis. Jadi air hujan yang di sini turun itu kita tes berkali-kali juga 6,6. Jadi pas hujan nggak terlalu swing lah ya. Temperatur swing, tapi kalau pH-nya emang masih oke. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, kayak pH itu adalah salah satu, mungkin ya anak laut udah banyak yang tahu, mungkin beberapa yang belum tahu, pH itu pengaturan asam atau basahnya sebuah krusial itu. Ya, air ya. Walaupun kadang-kadang bedanya 1 itu perkaliannya itu sebenarnya million sebenarnya. Ya ini jadi perbandingan itu sebenarnya 1 itu adalah 1 ke 1 juta gitu sebenarnya. Jadi orang bilang pH-nya beda cuma 1, enggak. 1 itu kayak 1 lagi di kutub, 1 lagi main di khatulistiwa sebenarnya. Bedanya agak parah sebenarnya. Nah, low pH ini unik karena banyak aku ketemu anak air tawar tuh nggak ngerti artinya permainan kenapa kita harus maintain di low pH sebenarnya. Ya mereka selalu pikir pH itu selalu bagus di 7, 7.5, mereka nggak ngerti why. Kenapa lu maintain di low pH sebenarnya? Satu dari amonium ke amonia ya. Nah itu kan kita harus maintain di bawah 7 itu penting sekali. Terus kalau nggak salah untuk bakteria ya. Menurut lu di bakteri gimana? What's the difference actually? Ketika di bawah itu lebih non aktif lah. Nggak tahu bener. Patogennya. Patogennya. Iya, oke.
Betul nggak? Patogen itu akan sebenarnya di more extreme condition, maksudnya kan 7 as a neutral ya, netral. Semakin ke bawah atau semakin ke atas, beberapa certain patogen enggak. Ya, cuma makin bawah yes. Karena makin acid kan sebenarnya. Correct. Ada lagi nggak, Bu? Kayak why you maintain at this 6.5? What's the difference sama saat lu menurut dengan kolam-kolam lain saat lu maintain 6? What's the difference menurut lu? Personally dengan lu maintain kayak gini. Easier aja. Nah ini kan karena dari air baku kan, aku proses jatuhnya kan 6,6 lah. Oke. Jadi itu yang aku maintain supaya nggak swing. Itu aja. Air baku ini awalnya lebih bawah lagi atau di atas lagi, Bu? Di atas lagi. 7,6 ya. Oh, 7.6. 7,6. Lu nuruninnya pakai RO. Oke, jadi lu netralin ke 7, dan Neomedia softnya nurunin lagi? Iya, nurunin. Oh, oke. Nah, ini penting sih untuk mengerti bahwa RO itu akan netralin pH ke 7 sebenarnya. Iya. Ya, itu akan balik ke 0 lah kita bilangnya. Jadi netral. Go back to ground zero. Dan salah satu yang dipakai di sini memang sebenarnya Neomedia soft. Jadi nanti mungkin bisa dikasih stock shotnya aja. Neomedia soft gunanya untuk nurunin pH. Dan sebenarnya bagus banget di kolam tank kayak gini. Karena jarang sekali memang media itu nurunin pH ya, sebenarnya ya hampir nggak ada gitu. Karena kalau misalnya pakai sulfur ataupun bahan-bahan itu untuk nurunin, kadang-kadang bablas. Bablasnya sampai ke 5. Susah maintainnya kan? Ya lebih susah maintainnya ke sana. Jadi pH yang rendah akan memaintain amonia yang sangat-sangat berbahaya di kolam kalian ya. Apalagi kolam ini heavy feeding. Jadi is better in low. Nah tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol nih. Menurut lu di pH di Jepang itu berapa menurut lu? Kayaknya di bawah 6. Menurut lu ya di bawah 6 ya? 6. Why you feel like that? Kan dia dari salju ya sebetulnya. Oke. Kalau matpon kan dari salju yang mencair. Ya. Kemudian dari color ikannya, skinnya, ikan hias tuh beberapa jenis ikan juga kan bagus main di sekitar di bawah. Iya bawah ya. Kayak arwana ya yang lain-lain. Ya. Aku rasa koi juga akan sama. Mana malah menurut lu bawah ya? Iya, merahnya akan merah. Begitu. Karena matpon itu kan banyak some mineral yang nggak pakai, kayu kayak gitu-gitu ada nggak sih menurut lu kalau di kolam apa akalah bersih sebenarnya? It looks airnya tuh di matponnya kan nggak jernih kan? Nggak jernih, tapi isinya mineral. Iya. Ya, karena kalau mostly kalau nggak jernih itu memang karena ada hujan yang turun whatever itu pasti menurunkan pH sih. Sebenarnya. Jadi emang kemungkinan besar kalau di alam pasti pH-nya agak bawah kalau tropis. Almost ya. Apalagi vulkanit ya. Semua yang vulkanit itu softer water soalnya ya. Betul, karena kan di Jepang kan juga vulkanit ya area sebenarnya ya. TDS-nya juga kan rendah sekali. Iya, TDS-nya juga rendah. TDS-nya memang rendah ya? TDS targetnya berapa sih sebenarnya kalau boleh tahu? Kalau di sana sekitar mungkin 40, 60 gitu. Oh, sampai banget ya? Sampai 80, rendah. Ini berapa sekarang kita main di sini? 100-an? 60 juga? 80? Rendah lagi? Ini hampir 2000. Oh, karena mineral terus. Iya. Tapi nggak masalah sebenarnya. Iya. Actually, ini 1900. Buat kalian nggak tahu, TDS itu sebenarnya hanya melihat berapa banyak total mineral yang ada di dalam air lu. Mineral yang sesuai sama ikan itu actually not dangerous for your fish. Jadi, banyakan mineral-mineral yang tidak terpakai kalau di dalam ikan ini berbahaya. Betul. Kalau mineralnya sesuai, actually not a big problem gitu. Oke, nah ini TDS itu very unik ya. Karena semua orang ikan tuh selalu ngomongin TDS itu harus 80, 60 kalau ikan koi ya. Rata-rata pinginnya di bawah 200 lah pincernya gitu. Sedangkan TDS itu kan ini dari 0. TDS-nya 0 tapi dinaikin jadi 2000. Iya, tapi 2000. 2000 is a lot gitu sebenarnya. Nah, mungkin kasih penjelasan dikit kok mengenai lu kenapa 2000 dan nggak never afraid dan ikan lu bagus aja sebenarnya. No issue. Iya, karena kan tadi masuknya 0. Jadi kalau nggak dikasih apa-apa ya 0. Tapi kan kita butuh mineral. Jadi kita pilih mineralnya, kita injek ke kolam. Itu yang bikin naik. Tapi jadi exactly kita tahu apa sih yang kita taruh di kolam. Yang bikin dia 2000 itu apa. Daripada saya 400 tapi aku nggak ngerti dalamnya apa. Iya. Correct, sih, very correct. Iya, itu permainan basicnya air laut. Ya di air laut itu kalau lu ngukur TDS pasti mati karena TDS-nya bisa sampai 10.000 gitu. Kayak kita tuh talking buat TDS yang di angka ribuan lah. Karena tiba-tiba mineralnya tuh udah gak make sense. Yang kita taruh tuh bahkan di air laut tuh ada ngomongan gini. Jadi yang paling tinggi ngetes itu namanya adalah, correct me if I'm wrong lah ya. Jadi ada satu test kit yang biasa kita kirim ke Jerman. ICP test namanya. ICP test.
itu tuh cuma bisa maksimum 57 mineral yang dites. Sedangkan in reality mineral tuh almost impossible buat kita tes. Karena itu kalau pakai TDS di compare ke ICP aja nggak bisa. Kalau kita pakai TDS meter tuh udah hampir ke unlimited value gitu. Nah, cuman yang bisa kita tes cuman sedikit. Nah, understanding mineral yang dibutuhkan itu kayak kita dan stabilin mineral itu tuh merubah a lot of konsep sih sebenarnya. Iya. Karena mineral karena banyak orang nggak tahu tuh ikan tuh sebenarnya dia nggak minum air, tapi dia nyaring mineral. Yes, betul. Jadi nyaring mineral dan kalau mineral sesuai, kalsiumnya ada, magnesiumnya yang besar-besar ya, seperti yang 70% ya makronya dari mineralnya, dia akan tumbuh dengan bagus. Ini sih sangat-sangat cool sih. Gue tahu ini dari orang kolam koi ya. Banyak orang nggak gitu main di sini ya. Gue lihat DO-nya juga tinggi karena lu banyak banget aerator ya. Itu gede banget ya aeratornya ya. Yang paling gede sebenarnya di filter pompa. Oh itu ada juga? Itu paling gede. Kenapa? Karena kan ini paling kan deket, ya? untuk semua outputnya kan ada 16 Iya. semuanya ini sebenarnya kena semuanya dari sana. Kalau itu sih nggak terlalu ya, mungkin dorong ini. Dorong arus aja ya itu ya gue lihat ya. Iya. Paling besarnya justru malah di sana. Di kolam. Ya, harus di pompa, chamber pompa. Iya. Di chamber pompa tuh sebenarnya bagus sih karena nyebar tingginya, langsung. Iya. Dan tingginya pendek, airnya nggak setinggi itu, tendangannya lebih cepat. Iya. Jadi lebih banyak oksigen masuk. Oke, nah ini berbeda di arus, flow rate yang besar, media pastinya. Pompa arusnya juga banyak ya ini ya. Target lu berapa kali flow rate? 4 kali flow rate. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu flow rate, sekali lagi flow rate itu berapa banyak liter per jam. Misalnya ini 20 ya, kali 4 itu artinya 80 liter per jam gitu. Kalau dan seterusnya ya kok ya. Dan ribuan. Karena untuk mencapai ini kolam berapa ton? 35 ton. Berarti kalau kali 4 hitung sendiri ya. Kita talking about 120.000 liter per jam. Dan bedain yang namanya flow rate dan arus ya. Karena banyak teman-teman tuh beda. Ya, kadang-kadang banyak orang nggak tahu gitu. Oh kalau saya pakai 120 liter per jam kan saya oleng ya karena arusnya besar. Enggak juga karena arus bisa dipecah-pecah. Arus bisa dipecah-pecah, betul. Ya, jadi arus itu dipecah-pecah. Ini dipecah bagi berapa banyak? 16. Nah, jadi nggak terlalu kerasa ya. Nggak terlalu kerasa. Ya. Arusnya tidak terasa, tapi flow rate-nya dan rata ya, muter ya. Ini bawah ada cukup banyak ya, gue lihat bottom drain ya? 5 bottom drain. Ada 5 bottom drain, 2 surface skimmer. Oke, nah dari seluruh ikan ini gue mau tutup. Gue udah banyak diskusi mengenai kolam karena tadi banyak dari teman-teman yang udah tahu, mungkin tadi tinggal banyak stock shot. Produk-produknya bisa didapatkan di Java. Kalian nyala sedikit ya. Oke, but dari ikan ini menurut lu mana yang paling special in your heart menurut lu? Dan why? Just give me 3 lah. Oke, 3 fish that's so special for you. Mungkin yang golden corn. Golden corn-nya itu ya? Ya. Why so special yang itu? Karena dari kecil. Semua ikan yang saya keeping dari kecil dan saya lihat gimana dia grow itu yang spesial. Nah, lebih. Ini tuh dari size berapa kalau boleh tahu? 26 ya. 26 cm, wow. Dan itu udah pernah champion juga kan? Ini waktu keeping contest Grand Champion, tapi kalau di show belum. Male champion, maksudnya male champion. Maksudnya male champion, oke. Terus habis itu yang kedua? Lagi ya. Ini yang putih, yang kuning oren-oren nih. Jadi itu unik ya sebenarnya. Unik ya, karena jarang yang jadi jarang. Banyak 26 cm ya guys. Ini bukan kayak orang kalau beli menang doang lu gampang ya. Kalau misalnya dari kecil gede itu rasanya mungkin lebih berbeda ya. Jago ini juga dari kecil juga. Ini jagoy. Ini pernah GC ya? Pernah 2 kali deh. 2 kali Grand Champion. Wow. 2021 semua. Nggak inget aku, tapi udah 2 kali. 2 kali Grand Champion. Dari kecil juga 30 cm. 30 cm. Farmnya aja udah lupa kan kau lu. Jago itu yang tembaga. Biasa kalau misalnya anak-anak ikan koi zaman dulu ya, nggak tahu sekarang ya. Karena sekarang katanya mau larang banget ya saya ya. Iya sekarang. Saya mahal banget. Nah dulu tuh ikan cagoy, ikan satu warna tuh banyak kan dipakai sama orang tuh untuk penjinak kolam lah biar datang ikannya. Oke, cagoy itu size berapa kok ya? 90 ada? Sekarang enggak sampai hampir 80. 80. Oke. Gede sih itu. Last one. Apa ya? Gua tahu ini spesial semua pohon di last one. Oke, 3. Nah, Shiro itu juga bagus, Shiro yang di ujung situ ya. Karena waktu posisi masuk kolam tuh kecil terus kurus kayak nggak ada potensial, tapi ini
beda banget gitu. Dari waktu masuk di sini beda banget. Dari kecil banget. Dari kecil. Sampai segitu. Itu yang kemarin menang Best in Size bukan sih? Ya, Best in Size 2 kali itu. Gila, jadi lu dari kecil bener-bener lu bisa grow and tandingin ya? Iya, iya. Ya emang keren sih. Ikan di sini tuh luar biasa sih sebenarnya. Hampir nggak ada yang jelek ya sebenarnya, honestly saying. Dan semuanya dirawat. Karena gue lebih suka kayak gini ya. Daripada beli langsung jadi kan kadang-kadang juga beda rasanya mungkin ya. Tapi ini ikannya dirawat banget. Hasilnya juga. Jadi kapan lo mulai beli? Pasti beli sih kayaknya. Tapi nggak yang kayak lu main deh kayaknya. Mungkin gue juga kipin deh kecil-kecil aja biar beda nggak terlalu sakit ya. Soalnya beda banget loh tuku gede gitu sekarang sama. Iya. Jauh ya kan? Iya, tapi ya nikmatinnya dari kecil lah, lebih seru. Gue juga lumayan seneng sih nikmatin dari kecil-kecil gitu sampai gede. Kayaknya jauh lebih menyenangkan juga gak sih? Kayaknya. Iya, lebih seru. Sama ya, thank you lah Java udah support banyak lah. Enggak lah, gue yang thank you lah, diiklanin terus. Gue kalau nggak ada Koi Fun tuh kayaknya gue nggak bakal masuk di Koi sih, honestly. Karena pas kemarin yang dorong dia menang, gue nggak lama juga ke China ya waktu itu ya. Dan gue pikir-pikir dapat kesempatan bawa satu brand yang gue rasa bisa main, yaitu RDF-nya kita. Terus ya kita pikir ya cobalah diseriusin main di dunia Koi ya. Ya mudah-mudahan ada kesempatan yang lain buat bermain lagi di sini. Dan thank you banyak lah gue waktunya. Thank you. Thank you banyak waktunya karena dia nggak pernah mau di YouTube ini nggak pernah mau. Soalnya ya memang aku orangnya nggak gitu mau dia gitu mau. Dan soalnya karena kenal baik, terus basically kan aku customer-nya Java. Iya. Dan udah bantu banyak lah, maksudnya dari setup. Enggak lah, gue nggak bantu banyak lah, gue yang dibantu banyak lah. Tanya-tanya jam berapa pagi gue telepon, gue tanya. Ini luar biasa, soalnya jarang banget mau masuk, bahkan nggak pernah mau sebenarnya. Doi menang tuh banyak banget loh, Discuss tuh juga pernah champion, ya kan? Semua banyak lah. Dan thank you banyak ya, gue sekali lagi udah masuk di video gue hari ini. Dan buat teman-teman yang pingin tahu lagi, nanti mungkin bisa komen. Mungkin nggak ada video lagi juga abis dari sini di sini, karena belum tentu mau lagi. Bosan kali. Nggak, bukan bosan. Mungkin nggak ada waktunya lagi juga Doi atau nggak tahu ya. Mudah-mudahan ada lagi kesempatan. Mungkin bisa ditulis di komen-komen untuk ingin tahu apa lagi. Mungkin kita bisa bahas lain kali ataupun kita bisa ketik respon sebagai komennya. Thank you again, once again ya Ko. Oke, thank you. See you soon, take care, bye. Bye.